Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan akang teteh semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat ya kita bisa hadir untuk kegiatan study club dengan sehat pada malam ini. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Helmi Sultan Muhammad sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang akan diberikan, mengaktifkan kamera, dan jangan lupa untuk mengisi absensi di setiap pertemuan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar front end yang akan dimentori oleh Kang Muhammad Rizky Saputra. Mungkin sebelum kita mulai, kita sapa dulu kali ya mentor kita pada malam ini. Halo Kang Rizky, boleh dong di gimana kabarnya? Oke, halo Bang Helmi. Halo. Mana nih mukanya Kang Rizky nih? Udah on cam belum ya Kang Rizky ya? Udah, Oh, udah udah. Bang Helmi Gimana ada, nih? ada, ada. Ada. Oke, gimana nih Kang Rizky kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Kang? Akhir-akhir ini, kalau boleh tahu. Oke, buat kesibukan sendiri ya, eh saya ya setiap hari sudah mulai belajar jadi budak bakat ya. Saya magang ya siang sampai pagi sampai sore magang, malam kalau misalkan kita ada keperluan himpunan kita rapat ya. Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih. Tapi udah siap belum nih Kang? Ngasih materi-materi yang gacor nih kepada teman-teman kita nih. Waduh. Oke, kalau itu kayaknya saya balikin ke teman-teman semua ya. Udah siap belum menerima materi-materi gajar kalau kata Kang Helmi? Waduh, harusnya sih kalau udah daftar sih dengan sadar pasti siap sih Kang. Oke, langsung gaskan Mungkin aja ya Bang Helmi. Weh, langsung aja kali ya, tanpa perlu banyak omong lagi, langsung aja kita mulai materinya kepada Kang Rizky, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Bang Helmi yang udah jadi moderator ya di malam hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa dulu deh ke teman-teman semua. Gimana kabarnya coba kasih komen. Komen apa ya? Komen emot favorit kalian di kolom komentar. Ayo semuanya, sebelum kita mulai. Kasih emot favorit kalian. Wah, rame di siapa aja ini. Atau biasanya basic kita bermasalah. Jadi saya bisa pasang zona basic dengan Mana lagi nih, mana lagi nih? Ada siapa aja ini? Ada Bang Raka, ada Trinanda, ada Bibit Aryo, ada Raka, ada Lutfi, ada Safik, ada Reza, ada Launa, ada Priyanka, ada Akbar. Ayo semuanya ditunggu, ditunggu. Ada Kang Delvin, Ketua Pelaksana. Halo Ketua Pelaksana. Oke, dah banyak banget ya. Sabar, sabar semuanya. Semuanya nanti kita sebut sama-sama ya. Jangan lupa apinya teman-teman. Oke. Buat sekarang mungkin di sini ya sebenarnya perkenalkan kembali saya Muhammad Rizky Saputra ya mahasiswa sama kayak kalian di semester berapa ya? 5 berarti. Ya saya mahasiswa semester 5 kita sama-sama mahasiswa di UNSIKA, di SI sama-sama makan nasi. Intinya gitu ya. Ya walaupun saya nggak pernah masuk kelas tapi di sini kita sama-sama belajar kelas tambahan teman-teman. Oke, mungkin kita mulai aja deh ya kita minta tolong deh ke panitia operatornya buat bisa mulai share screen-nya ya biar kita bisa teman-teman nih semuanya bisa tahu nih mau ngapain aja dan apa aja perlu disiapkan gitu kan buat materi kali ini. Oke, introduction into front end website programming. Oke, teman-teman di sini udah
pada tahu belum sih tentang website programming itu? Kan katanya ada front end, ada back end ataupun yang lain gitu kan. Nah, di sini teman-teman gimana nih? Ada kan yang penasaran ataupun lainnya? Coba saya mau ada satu orang deh raise hand ngomong kenapa mau join di kelas ini gitu. Ayo siapa? Siapa dia dapat? Nanti dapat bisa hubungi panitia aja. Oke, Kang Fauzan, silakan Kang Fauzan. Oke Kang, saya pengen masuk kelas ini karena saya pengen jago bikin website Kang, apalagi di dalam front end. Oke, mantap Kang Fauzan. Berarti emang udah pengen belajar di bagian front end-nya ya. Keren, keren, keren. Mantap Bang Fauzan. Semoga niatnya bisa terus konsisten sampai akhirnya. Nanti chat panitianya aja ya kalau butuh hadiah, bilang aja nanti ke panitia. Oke. Oke, makasih Kang. Ada lagi nggak teman yang mau kasih tahu nih apa sih yang emang kalian butuhin sebagai seorang mahasiswa yang pengen belajar tentang website programming gitu kan? Mungkin bisa kita next kooperator. Oke, sebenarnya sih ada sedikit apa ya profil dari saya dan juga pengalaman saya. Mungkin semuanya teman-teman di sini tahu ya kalau misalkan saya juga sekarang menjabat sebagai ketua himpunan di Sistem Informasi sebagai ketua umum HIMSIKA. Ya mungkin udah pada tahu lah ya siapa saya itu juga ketika bertemu kemarin misalkan di LKMB, di Weba, di LKMM, LKMK dasar ataupun yang dasar dan juga kenali mungkin teman-teman tahu siapa saya juga dan uh, ya bagaimana saya berbicara ataupun yang lain itu kita bisa saling berkolaborasi aja biar kita bisa menemukan komunikasi yang paling efektif di antara saya sebagai pemateri sekarang dan juga kepada teman-teman semua sebagai peserta agar kita bisa sama-sama saling memahami materinya gitu teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa pengalaman saya teman-teman. Selain saya juga aktif di organisasi di kampus, saya juga mempunyai beberapa pengalaman di bidang sertifikasi dan juga di uh, program internship di tentunya di bidang IT ya teman-teman di website developer. Nah di sini pertama saya pernah mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Kominfo yaitu BPPTI di Indonesia yang pernah diselenggarakan di kampus kita. Nah, di situ saya tersertifikasi sebagai junior website developer. Nah, selanjutnya ketika saya di semester awal, saya juga pernah mengikuti program magang yang lumayan lama juga, di mana di tempat kerja tersebut itu di Cipta Grafika Printing and Advertising ini, saya bertugas dengan role IT, yaitu saya juga bisa mengelola website dan juga bisa develop maintenance semua yang tentang IT, misalkan seperti hardware dan juga softwarenya. Dan sekarang ketika saya di semester 5 saya mengikuti program internship di Kalbe Nutritionals. Mungkin kalau teman-teman tahu ya produk Kalbe yang mungkin kayak apa ya ada Suzuki ataupun hydroko lainnya. Nah itu kan uh, intinya produk konsumsi ya. Tapi saya jadi karena sebagai IT-nya juga. Jadi mau dimanapun itu, kayak itu misalkan mau toko bangunan, mau apotek atau lainnya, pasti IT kan. Makanya di sini teman-teman sangat beruntung sebagai mahasiswa IT karena bisa membuka peluang lebih besar juga untuk kita sama-sama belajar dan juga kita sama-sama bisa menciptakan peluang baru untuk diri kita sendiri gitu. Maunya misalkan medis ataupun ekonomi, finance dan lainnya pasti membutuhkan yang namanya IT. Maka dari itu kita di sini sama-sama belajar. Malam ini kita belajar apa saja sih yang diperlukan sebagai seorang website developer gitu kan. Jadi kita bisa mungkin di bawah itu ada uh, profil sosial media saya di Instagram sama LinkedIn. Kalau misalkan teman-teman masih bingung nanti mau tanya website ataupun lainnya, bisa hubungi kontak saya yang ada di bawah ya nanti. Mungkin bisa di next. Nah, oke. Teman-teman ada yang tahu nggak apa yang ada di layar selain pokoknya ya? Ada yang tahu nggak kata hello world itu apa? Coba dong ada yang resen kalau bisa atau diketik di komen di kolom komen. Hello world itu apa? Oke, mata Bang Helmi, halo dunia, betul sekali. Ada yang lain? Oke, Trina Anda bisa jawab, Trina Anda Iman.
Terima kasih, saya akan menjawab, Kang. Jadi, Hello World itu biasanya dipakai untuk pemula gitu, dalam pertama kali mencoba membuat website gitu. Terima kasih. Oke, bagus. Bagus Rinanda buat jawabannya. Dan betul teman-teman ataupun misalkan Rinanda yang lainnya, kita di sini sebagai website developer ataupun ya yang bergerak di bidang IT, untuk pertama kali kita ngetes nih apakah codingan kita ini keluar atau misalkan ada error, itu pasti kita ngetiknya hello world teman-teman. Nah, kenapa hello world? Karena ketika kita apa ya bisa dibilang uh, membuat suatu program dan lainnya itu kan pasti kita tujuannya adalah untuk dikonsumsi ke publik, untuk bisa ditampilkan di internet, nggak cuman kita ini ditampilkan di server kita sendiri. Maka dari itu uh, saya berapa lama atau dari kapan kata-kata Hello World ini muncul, cuman karena ini mengatakan halo dunia yang dikatakan oleh Kak Helmi, jadi menandakan bahwa kita nih sebagai programmer yang sudah mengetik beberapa line code ini, memang kode ini bisa kita gunakan dan juga bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi kayak gitu. Makanya karena bahasa Inggris juga bahasa universal, jadi memang ini yang dibutuhkan dan juga memang dikeluarkan oleh semua developer ketika memulai suatu baris kode seperti itu teman-teman. Nah, oh iya, di sini saya juga mau sedikit ngasih tahu ya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya ataupun ada yang mau nyangka nih mau bilang sesuatu, langsung bilang aja langsung on mic ya, karena saya takutnya nggak notice nih kalau misalkan teman-teman ini bilang atau kayak gimana. Langsung bilang aja, langsung ngomong kalau misalkan ada sesuatu, nggak usah resign dulu, nggak apa-apa gitu. Oke, bisa di next operator. Nah, apa sih frontend itu? Kan yang seperti teman-teman tahu ya, itu merupakan suatu bagian dari sebuah website. Nah, tapi lebih spesifiknya ada yang jelasin nggak apa yang dimaksud dengan front end itu sendiri? Sebelum saya ngejelasin ulang. Bisa langsung ngomong aja kalau mau, silakan. Atau diketik di kolom komentar teman-teman kalau misalkan teman-teman malu. Saya coba menjawab, Kang. Siapa itu? Siapa itu? Trinanda. Siapa? Trinanda. Jangan Trinanda, tadi udah yang lain. Kita gantian ya Trinanda ya, biar teman-teman Oke, semuanya Kang. paham. Maaf, coba ayo yang lain ada nggak yang mau berbicara dan juga menjelaskan apa front end development itu? Belum tahu Kak. Yang lain ada yang mau jawab gak teman-teman? Mungkin yang memang semester awal nih, yang anak teman-teman semester 1 tapi udah tahu nih apa itu front end development. Nah, itu bagus, nanti bisa hubungi panitia atau ada Kang Helmi. Nanti hubungi aja Kang Helmi buat hadiahnya kalau misalkan teman-teman bisa jawab dengan betul. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada hadiahnya disimpan aja buat Kang Helmi ya. Kayak gitu teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau berbicara, pokoknya itu belajar bikin situs Kak. Oke, kurang tepat. Bagian dari website kayak layout, warna, tata letak Kak. Oke, bagus. Sudah hampir mendekati. Ada yang bisa jawab lebih spesifik lagi? Ayo, ayo. Ditunggu Kak Helmi mau ngasih hadiah katanya. Bikin tombol. Oke, bisa. Bagiannya menjalankan bagian logik, Kang, dari suatu website atau program. Oke, kalau itu temennya, bukan yang ini. Bagian yang susah itu apa, Bang Fauzan? Soalnya yang kita pelajarin ini gampang semua harusnya ya. Karena kita belajar ini biar kita ngerasa gampang, nggak ada yang susah. Oke, semacam elemen-elemen begitu Kang, bagian yang interaksi langsung dengan user. Oke, semuanya dicukupkan. Bagus, bagus semuanya. Hampir semuanya bisa menjawab dengan apa ya? Dengan jawaban yang emang udah dibikin sama teman-teman di sini. Jadi intinya yang seperti yang dibilang oleh siapa tadi di atas ya? Dari kita Nabila, kalau misalkan
front-end development ini merupakan suatu bagian dari website seperti layout, color atau warna, tata letak, dan juga misalkan ada button, ada segala macamnya yang emang dilihat oleh mata teman-teman sendiri di suatu website itu merupakan front-end development. Nah, kalau misalkan satu lagi tadi yang misalkan dibilang oleh Safik ataupun yang dibilang yang dibilang sama siapa tadi? Kang Fauzan mungkin ya. Itu mungkin yang dibilang itu adalah back end development, yaitu pemrograman logiknya, itu yang bisa menjalankan suatu sistem dan juga bisa menjalankan suatu logika pemrogramannya itu ada di back end ataupun di belakang layarnya. Jadi buat sekarang ketika kita ini belajar tentang uh, front-end development, ini bakal nyambung dengan kelas berikutnya, yaitu ada di kelas UI UX design. Nah, itu bakal nyambung antara UI UX design dan juga front development. Jadi di sini untuk study club base 2 ini panitia menyiapkan untuk teman-teman yang memang punya minat di bidang desain dan juga jago ngoding, bisa banget nih buat join kelas keduanya. Karena ini saling berkesinambungan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah belajar tentang UI UX, teman-teman itu bakal ngedesain terlebih dahulu. Teman-teman bisa ngedesain website, ngedesain aplikasi, dan ketika desainnya sudah selesai, itu bisa diberikan kepada seorang front-end developer. Agar nanti front-end developer ini bisa membuat suatu program berbentuk codingan, entah itu menggunakan bahasa JavaScript, entah itu menggunakan bahasa Dart ataupun yang lain, itu bisa dilakukan untuk dijalankan dan bisa membuat suatu website lainnya kayak gitu. Nah, jadi untuk frontend ini uh, secara intinya ya, kalau misalnya tadi saya ngomong kepanjangan, intinya adalah suatu tampilan yang memang bisa dilihat oleh teman-teman dan juga bisa melakukan interaksi secara langsung dengan teman-teman gitu. Jadi gimana nih? Sebelum kita next slide, ada yang masih bingung nggak tentang front end ini? Gitu langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Jadi kita di sini fleksibel aja, nggak usah tunggu Q&A atau gimana karena ya pasti ada waktu Q&A. Cuman di sini kalau misalkan teman-teman emang langsung pusing, masih nggak belum paham gambarannya, silakan ditanyain aja nggak apa-apa. Gitu. Bias adalah program software yang disimpan pada chip ROM di motherboard sebuah komputer. Bias Oke, berfungsi coba sebagai di penghubung sini boleh antara perangkat minjem keras dan layarnya perangkat nggak lunak. dari operator biar Perangkat lunak kita di mau sini coba ada tiga share device. screen juga nih sambil menjelaskan gimana sih frontend itu bekerja. Bisa nggak ya? Buat operator kita minjem layar dulu sebentar ya. Oke, contohnya kita buka website LinkedIn teman-teman. Ini merupakan mungkin pada tahu lah ya semuanya apa itu LinkedIn, sosial media yang bisa kita gunakan untuk bisa mempromosikan uh, diri kita sendiri. Contohnya misalkan kita punya skill sesuatu ataupun kita punya pencapaian dan lainnya, kita bisa tampilkan di LinkedIn karena di sini merupakan suatu website ataupun aplikasi platform untuk bisa membuat mencari pekerjaan dan juga mencari informasi terkait dengan dunia pekerjaan kayak gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ya ada uh, contoh dari laman utama dari LinkedIn nih, ada misalkan ada buttonnya, ada search, juga banyak ada menu-menunya lainnya, ada profile dan segala macam. Nah, ini yang merupakan apa ya bisa dibilang merupakan tampilan dari website front end seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih ataupun eh, apa aja sih teknologi yang diperlukan dan juga apa saja yang memang front end lakukan ketika membuat suatu website. Nah, ada di sini kalau saya bisa install dari extension Chrome yang namanya ini web web Wapalizer. Nah, itu jadi bisa diklik dan ini kita bisa tahu nih ada
apa ya bisa dibilang ada teknologi apa aja yang digunakan. Nah, jadi di sini nih untuk LinkedIn ini menggunakan JavaScript React.js, terus juga menggunakan Ember.js dan juga lain-lain. Di sini ada banyak sekali yang kalau misalkan teman-teman bisa kepoin, misalkan pengen tahu nih belajarnya gimana sih cara bikin LinkedIn tuh. Jadi bisa belajar dari JS, belajar dari Java, terus juga dari servernya, UI framework segala macam ini bisa kalian pelajarin kalau misalkan emang benar-benar kalian mau jadi seorang website developer kayak gitu. Dan juga selain apa ya bisa bilang ini kan bonus ya kalau misalnya kita mau pakai Chrome ini banyak sekali extensionnya buat tahu apa saja teknologinya. Terus juga kalau misalkan kita ada klik tagline pestisida ini bisa kita lihat bisa tahu nih eh, apa ya layout nih seperti apa. Ini kan memang tugasnya seorang front-end developer yaitu mengatur layout yang ada di suatu website. Nah, ini bekerja sama dengan UI/UX designer untuk bisa kita tahu nih, oh ada apa aja sih yang dibutuhin. Misalkan di sini ada card-nya, di sini ada juga ada button-nya di sini. Nah, itu kan bisa kelihatannya dengan jelas ya. Nah, ini suatu website yang sangat kompleks dan juga ini memang di develop untuk benar-benar digunakan sebagai platform sosial media seperti itu. Ini sangat kompleks untuk bagian front-end developernya dan segala macamnya gitu. Nah, ini apa ya bisa dibilang kerumitan mungkin ya kalau misalnya teman-teman ini masih kerasa wah ini kayak susah atau kayak gimana. Makanya kita belajar sama-sama di sini karena mungkin sekarang teman-teman nganggapnya ini rumit, ribet banget, berantakan segala macam. Cuman kalau misalkan kita bisa apa ya bisa dibilang bisa mau belajar kita mau sama-sama bekerja sama untuk bisa mempelajari apa sih yang kita perlukan pasti kedepannya bakal dirasa oh ini tuh gampang ini sampai poin terkecil misalkan ada logo eh, bumi di sini ini kan logo kalau misalkan ini postingan publik. Nah, jadi ini juga termasuk dari front end development itu yang dikerjakan oleh seorang front end developer untuk bisa membuat suatu website yang dengan tampilannya ciamik dan juga enak dipandang ya kalau misalkan bahasa programmernya itu adalah apa ya user friendly gitu. Nah, jadi bisa kita balik dulu ya ke PPT-nya. Mungkin saya kembalikan ke operator dulu Bu sharingnya. Gitu. Jadi itu contohnya contoh contoh apa ya bisa bilang contoh front end itu apa gitu kan. Contohnya adalah dari layar ataupun dari tampilan yang memang disajikan dari semua website yang ada kayak gitu. Nah, dan pasti kan kalau misalnya kita mau ngoding ataupun mau membuat sesuatu, pasti kita butuh itu yang namanya apa ya bisa dibilang softwarenya, aplikasinya ataupun lainnya. Mungkin di sini teman-teman yang pengen tahu nih ataupun pengen tahu nih kita selama pembelajaran website development ini gunain apa aja sih? Jadi bisa di next dulu nggak buat operator bisa kita lihat gitu. Oke, nah di sini ada apa ya bisa bilang ada beberapa aplikasi website ataupun platform yang kita gunakan untuk pembelajaran kita di batch 2 ini di Study Club ini tentang front end development. Yang pertama ada Visual Studio Code. Di sini teman-teman udah pada install kan ya? Kalau misalnya kita belajar di semester 1 ini ada algoritma pemrograman ya, apa yang namanya? Algoritma dasar dan juga lainnya. Nah, itu kan pasti butuh yang namanya ini text editor. Nah, entah teman-teman pakai text editornya Visual Studio Code ataupun Sublime Text atau Notepad dan yang lainnya, itu nggak apa-apa. Cuman di sini agar kita sama aja ya, biar nanti kalau ada error atau apa kita uh, sama-sama enak gitu. Kita pakainya Visual Studio Code. Di sini udah pada install semua belum? Atau ada yang belum? Coba kasih komen dong gimana buat Visual Studio Code. Ada yang belum kah? Helmi sudah, Trianda sudah, Nisa sudah. Sudah. Siapa yang belum? Belum siapa itu Ihsan. Tapi katanya untuk bahasa harus download lagi Kang, kata Reza. Oke, yang belum mungkin nanti bisa di-download ya nanti di PPT-nya itu bakal langsung ada installernya. Mau jawab dulu pertanyaan dari Reza. Katanya untuk bahasa harus download lagi.
enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngetik di Visual Studio Code ini, kita nggak perlu itu install bahasa, nggak perlu download. Cuman kita kalau kalau misalnya kita menggunakan library, yaitu kan kita bakal pakai nih yang namanya Node.js. Nah, Node.js ini merupakan suatu framework backend sebenarnya yang digunakan oleh bahasa pemrograman JavaScript untuk bisa mengambil beberapa function yang kita gunakan nanti. Kayak gitu. Jadi buat yang lainnya, kalau misalkan belum ya, kita bisa cek dulu ya. Mungkin eh, boleh minjem lagi nggak operator layarnya? Kita ganti-gantian aja kita layarnya. Oke, kita bisa share screen di sini. Ya, masuk ya teman-teman ya di Visual Studio Code. Yang pertama kali kalau dibuka kayak gini. Mungkin kalau teman-teman beda versi, nggak apa-apa. Ini kita sama-sama. Untuk belajar VN nggak perlu bahasa lagi, soalnya biasanya hanya make. Oke, jadi gini teman-teman. Ini kan kita menggunakan Visual Studio Code dan ini tuh mungkin nanti deh di pertemuan pertama, kedua nanti ketika kita udah mulai coba praktek ngoding, kita bakal tahu nih struktur filenya kayak gimana, terus juga yang lainnya. Jadi intinya kalau buat sekarang kalian buka Visual Studio Code, nggak usah sekarang sih, nanti kalian liatin dulu aja. Kalian lihat, pahami pokoknya semuanya di sini. Saya pengen kalian eh, lihat layar dulu untuk pertemuan pertama. Nanti bakal ada juga jawab. Jadi setelah kalian liatin dan juga gak perlu ditirunya nanti kalau misalkan udah kayak gitu. Di sini saya buat folder yang namanya ini Study Club Base 2. Nah, ini folder yang bakal kita pakai nanti. Kita simpan misalkan di My Computer, contohnya di C atau D ya kalau misalkan ada. Nah, itu kan ada, bikin aja folder namanya Study Club. Terus di dalamnya dibikin lagi ada pertemuan pertama di pertama. Nah, di sini kita teman-teman nggak perlu yang namanya nih install bahasa ataupun download bahasa lagi, tapi cukup dengan tuh misalkan kalau misalnya kita mau bikin HTML, ya tinggal tulis saja indeks misalkan, terus dot, jadi itu kan menandakan format ya. Formatnya ini adalah HTML. Itu otomatis kita bikin file yang file HTML teman-teman. Nah, misalnya kita bikin lagi nih, bikin yang namanya ini style. Buat kita ini ngatur gaya, apa ya, bisa bilang gaya websitenya, kita bisa pakai Style CSS. Nah, itu kan kalau teman-teman tahu ya, itu kan buat ngatur layout segala macam. Nah, itu kita bikin aja langsung. Dan juga misalkan mau bikin tentang JavaScript-nya, kita bikin aja yang namanya ini script misalkan .js. JS ini untuk format JavaScript. Kalau misalkan kita mau pakai tadi eh, ada yang lain, misalkan bahasa PHP, kalau teman-teman tahu, tinggal ketik aja script.php. Nah, itu langsung jadi PHP. Ataupun misalkan mau ganti lagi jadi misalkan kalau kalian bikin aplikasi mobile pakai Dart misalkan kayak gitu, apa aja bisa teman-teman. Jadi intinya nggak perlu download lagi, cuman tulis aja misalkan nama Kalau file sekarang titik dan formatnya mau apa, sebenarnya misalkan tugas-tugas JS. itu Nah, cukup gitu aja, rumit cukup kayak gitu. dari sudut pandang komputer kita. Mari kita kali tugas ini. Ada siapa tuh on mic lagi belajar juga tuh kayaknya tuh. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, yang tadi jadi pertanyaan Reza, kalau misalkan kita ini udah load VS Code, ya udah kita tinggal ngoding. Yang penting ada file nama file titik formatnya mau apa, kayak gitu. Buat sekarang sih kayak gitu teman-teman, nanti kita bakal belajar lagi gitu sih. Terus kalau misalnya kita mau ngetik hello world kayak tadi, mungkin deh kita penjelasan dulu tentang Visual Studio Code itu seperti apa ini gitu. Buat download nggak perlu download dalamnya, jadi tinggal teman-teman jalanin aja kayak gitu. Mungkin berikutnya bisa saya kembalikan ke operator dulu ya buat penjelasan tentang Node.js dan juga GitHub. Tadi kan ada Node.js, pokoknya Node.js perlu diinstal dulu ya. Nah, iya, ini mau saya jelasin. Rian Trinanda Iman, nah, mau saya jelasin. Ini kayaknya eh, Trinanda Iman ini udah jago ya, kayaknya lebih jago dari saya nih. Udah tahu Node.js itu apa dan perlu diinstal dulu. Oke. Berapa bahasa katanya harus setup compiler, Kak? Ya, betul. Harus ada yang di setup. Karena itu
di sini makanya kita sama-sama belajar nih apa aja yang perlu di setup buat Siligel kali ini. Karena kita pakai yang namanya Node.js, teman-teman. Node.js ini merupakan framework yang digunakan di dalam bahasa pemrograman JavaScript untuk teman-teman ini bisa manggil-manggil function yang bisa kalian gunakan seperti saya bilang tadi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bisa lihat pun mungkin operator bisa diklik aja deh biar saya nggak usah bolak-balik. Diklik aja logo node-nya nanti bakal muncul websitenya kayak gitu. Bisa, bisa nggak ya? Kalau enggak nanti emang saya aja deh di ininya di rollnya. Itu buat Visual Studio Code ya teman-teman ya. Nah itu mungkin yang belum punya nanti bisa diklik aja tuh si logonya itu buat installnya. Install misalkan teman-teman ada yang pakai Windows ataupun yang udah pernah cobain pakai Linux dan teman-teman yang device ini merupakan produk Apple atau Mac OS itu bisa di download aja sesuai dengan kebutuhan device-nya teman-teman kayak gitu. Ini langsung download aja misalkan Windowsnya Windows 10, 11, ininya Ubuntu, Debian. Kalau misalkan kita make eh, apa namanya Linux dan juga Mac OS ini bisa ada versinya masing-masing kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada Node.js. Nah, Node.js ini merupakan apa ya bisa dibilang tadi yang saya bilang nih eh, framework yang bisa kita gunakan di JavaScript itu buat kita ini bisa ngambil function misalkan dari server, dari callback yang kita buat, dari coding yang kita buat ataupun yang lain kayak gitu. Itu yang bakal kita bahas karena mungkin nanti di akhir saya bakal tunjukin deh selama pertemuan 1 sampai 8 nanti dan juga di akhir nanti kita mau buat apa sih di kelas ini tuh. Nah, nanti bakal ada intinya project buat teman-teman semua dan itu pasti berguna buat teman-teman. Jadinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang dibilang sama Trinanda ya, kalau Node.js ini harus diinstal, harus download lagi. Betul. Jadi nanti ada websitenya, terus kalian install dan kalian bisa autentikasiin dengan Visual Studio Code-nya kayak gitu. Jadi buat sekarang kita bakal setup dulu aja buat teman-teman nanti misalkan ini ya karena ini kan device saya nih udah terinstall ya semuanya. Mungkin nanti saya pengen minta tolong satu orang peserta yang emang belum install Node.js bisa share screen buat kita tahu nih gimana sih cara bisa compile antara Visual Studio Code dengan Node.js dan juga GitHub kayak gitu. Nah mungkin satunya lagi kalau teman-teman ada yang tahu ya kayaknya udah pada tahu tentang GitHub. Nah GitHub ini itu sebenarnya apa ya? Sama sosial media juga bisa dibilang sosial media bagi developer kayak misalkan berbagi codingan terus juga upload codingannya di sosmed biar kesimpan itu kita pakai yang namanya GitHub teman-teman. Nah, jadi misalkan kita mau ngoding suatu website kita kan ngoding website ini mungkin nggak sendiri ya kalau misalkan emang kita bakal bekerja dalam tim. Nah itu ada tim dari back endnya terus juga kita nih yang sekarang belajar sebagai front endnya itu bakal bekerja sama. Jadi misalkan ada satu orang misalkan siapa tadi Reza bikin tentang back end logic pemrogramannya. Terus tadi Trinanda bikin tentang Lain. front endnya. Nah tadi jadi kalau misalkan udah selesai dua-duanya jadi bisa digabungin nih antara project punya Trinanda sama punya Reza agar apa agar nanti bisa jadi website yang sempurna kayak gitu itu kita menggunakan yang namanya GitHub. Nah jadi GitHub juga bisa kita pakai beberapa kali dan juga bisa kita gunakan buat berkolaborasi dalam kita apa ya bisa bilang membuat suatu project dalam bentuk codingan kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman tentang setup dulu nih dari Visual Studio Code, Node.js dan juga GitHub-nya? Itu bakal kayak gimana? Masih pada bingung atau enggak gitu loh. Biar nanti kita jelasin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya yang bakal ada penjelasan lain tuh. Kita jelasin satu-satu dulu aja, nggak apa-apa pelan-pelan. Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya?
Gimana Trinanda mau tanya-tanya nggak Trinanda? Tadi katanya mau nanya. Framework itu apa Kang? Kata Helmi. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa sih framework itu? Nah, framework itu kalau misalkan kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya kerangka kerja, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan framework ini, kita nggak perlu nih ngoding dari nol banget kayak tadi yang saya buka di Visual Studio Code. Kita nggak benar-benar ngoding dari nol ya, dari misalnya kita bikin index HTML, terus kita bikin style CSS, kita bikin script JS, terus kita bikin lagi misalkan mau bikin tampilan layar awal, misalkan kan ada misalnya login ataupun register, kita bikin dulu login register, terus kita bikin lagi dashboardnya, kita bikin lagi misalkan mau bikin gambar, mau bikin tombol, kita nggak mungkin bikin semuanya secara mandiri dari bisa sih, cuman untuk satu website website apa ya, website landing page aja, website yang cuma kelas tampilannya aja itu bisa berminggu-minggu mungkin ya kalau kita ngoding dari awal banget. Jadi makanya kita menggunakan framework karena ini bisa cepat, sat-sat ya, sehari 2 hari bisa jadi kalau misalkan niat, intinya gitu. Framework itu merupakan suatu kerangka kerja, jadi ketika kita ini ngoding udah tersedia nih, kita tinggal bikin di file tertentu, kita tinggal ngoding dikit itu langsung ada gitu, nggak perlu dari awal gitu. Safik nanya format file penting nggak Kang, misalkan mau ngoding C tapi malah berubah ikonnya jadi C++, itu penting banget, soalnya ya balik lagi kalau misalkan kita ini mau ngoding kan itu sesuai bahasa ya kalau di Visual Studio Code. Jadi kalau misalkan formatnya aja salah pasti bakal salah, kayak contohnya gitu kan. Kan bahasa C itu kan ada banyak ya, ada misalkan eh, C++ itu kan CPP ya formatnya. Kalau misalkan mau ngoding C doang berarti .c titik C gitu kan. Kalau misalkan mau eh, bikin itu apa ya, bisa dibilang ada lagi C itu C sharp kalau teman-teman tahu, yang pagar gitu, yang hashtag. Nah itu kan sama-sama C. Jadi kita harus hati-hati buat pendeklarasian suatu format karena salah dikit aja bisa berubah gitu. Contohnya kalau misalkan teman-teman bikin JavaScript, misalkan contoh namanya ini script.js. Cuma kalau misalkan kalian tipu nih, kepencet malah script.jsx, ada x yang di belakang. Nah, itu akan berubah jadi uh, file React.js kayak gitu. Ataupun misalkan teman-teman ganti awalnya mau tulis script.js malah typo jadi script.ts, itu kan jadi formatnya jadi file TypeScript, itu beda lagi bahasanya kayak gitu. Kang, kenapa nggak pakai React atau Angular aja frameworknya, Kang? Oke, itu bakal kita bahas di sesi berikutnya ya, Fauzan. Nanti bakal kita jelasin. Ini kayaknya Kang Fauzan udah paham nih, ada React, ada Angular buat framework JavaScript ini. Keren-keren. Tapi nanya lagi, cara mengatasinya gimana Kang? Kira-kira untuk mengatasinya, saya bikin file C, tapi di VS Code malah berubah jadi C++. Nah, itu sebenarnya balik lagi teman-teman. Eh, kita bakal lihat di formatnya. Sebenarnya kalau misalkan udah bikin format file.c, harusnya bakal benar-benar jadi ya file C aja ya. Tapi bisa aja kalau misalkan berubah jadi C++ ini mungkin karena perubahan di dalam kode teman-teman. Misalkan teman-teman codingnya C++, cuman di format filenya itu C doang. Nah, itu bisa juga berpengaruh gitu. Nanti mungkin bisa di share screen aja Safi kalau sudah selesai ya. Ya kita juga bisa tahu. Kata Renaldi, Kang di sini informasi bakalan ada matkul yang buat belajar hal ini gak Kang? Ada sebenarnya di semester berapa ya? 4 berarti kemarin. Semester 4 bakal belajar tentang pemrograman berbasis web. Ada namanya PBW. Di PBW ini teman-teman belajar tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript dikit. Cuman pada pemrograman web ini waktu kemarin belajar menggunakan bahasa PHP. Jadi ada PHP-nya. Tapi untuk sekarang karena eh, tujuan pembelajaran kita kan di Study Club ini pengen membuat suatu website buat diri kita masing-masing ya. Jadi kita pakai yang namanya ini JavaScript aja karena kita bisa apa ya, bisa bilang bisa leluasa gitu kan, sama-sama belajar juga gitu. Ada pokoknya ada di semester 4 tentang pemrograman berbasis website. Jadi Nanda nanya, Kang, apa itu library dan rekomendasi library untuk Node.js?
Oke, Canda, makasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita tanya library dan rekomendasi, itu banyak banget sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan, kebutuhannya teman-teman mau bikin suatu website yang interaktif dan juga lebih fleksibel dalam render kodenya, kan kode bakal banyak banget ya. Nah, itu bakal kita gunain misalkan Node.js, ada React. Itu sebenarnya bukan framework tapi library, karena kita bisa manggil-manggil eh apa ya, bisa bilang manggil-manggil function, manggil-manggil juga utilities ataupun lainnya yang kita bisa gunakan di kode pemrograman nanti. Jadi banyak banget sebenarnya library itu. Kalau misalkan kalian tahu Bootstrap, tahu Tailwind, itu kan library juga buat styling ya, pakai CSS. Nah, itu termasuk library. Jadi kalau misalkan nih sekarang saya jelasin apa perbedaan framework dan juga library. Itu bisa sangat gampang. Intinya framework itu kerangkanya dalam kita ngoding, library itu apa ya, saya bilang bahan-bahan dan juga hal-hal yang bakal bisa kita gunakan dalam ngoding. Misalkan contohnya kita mau bikin bangunan, misalkan kita mau bikin gedung Fasilkom baru yang gak miring. Nah, kita bikin dulu nih baja-bajanya, kita bikin dulu eh, apa namanya, kerangkanya pakai besi segala macam. Nah, kalau kerangkanya jadi itu yang dinamakan framework. Jadi kita bisa nih, oh kerangkanya udah jadi, kita bisa gampang nih, oh ini kamar, oh ini kamar mandi, oh ini ruang kelas, oh ini ruang TU. Itu udah tahu itu di mana tempat-tempatnya. Itu yang namanya framework. Nah, kalau misalnya kita ngomongin library, library adalah hal-hal isinya yang bisa kita ambil dan kita gunakan untuk eh, menggunakan dan juga bisa menjalankan suatu codingan. Misalkan kita udah lihat nih frameworknya udah ada kerangka bangunan dari gedung Fasilkom baru yang gak miring gitu kan. Nah, itu udah ada. Kita tinggal panggil nih, misalkan mau bikin dulu ruangan TU, apa yang kita panggil pertama? Komputer, kita panggil lagi meja, berkas, kita panggil lagi misalkan pagi ini kita panggil. Nah, itu kan itu yang kita bawa nih merupakan library yang bisa kita gunakan dalam menjalankan dan juga menyelesaikan eh, project tersebut kayak gitu. Ada yang nanya, Priyanka, Kak, kira-kira nanti bakal belajar tentang Bootstrap atau enggak? Oke. Untuk itu kan kita belajar ini library CSS styling yang kita gunakan sekarang di pembelajaran kali ini bukan Bootstrap, ada yang lain. Ini kita bakal jelasin di eh, sesi berikutnya. Jadi mungkin karena ya udah 8:30 ya, kita bakal masuk ke sesi berikutnya, ada pembahasan lebih lanjut buat apa aja sih yang kita gunain nanti. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu nih ke Kang Helmi. Kayaknya kita kalau materi mulu pusing gak sih teman-teman semua di sini kan. Mungkin ada sedikit refleksi buat teman-teman ya kalau misalkan pusing atau gimana, biar gak cuman dengar saya ngomong doang nih. Saya dari tadi yang di layar tuh cuman 3 logo, terus ada kata-kata kayak front end, hello, sama gambar Pocoyo doang. Sisanya saya ngomong mulu kan gitu. Takutnya teman-teman malah pusing nih Kang Rizky ngomong apa sih, kalau di layar cuman ada logo, ada Pocoyo sama tulisan dikit doang, kok ngomongnya banyak banget. Jadi oke, kita istirahat dulu sebentar. Kak Helmi mau ngomong katanya mau bagi-bagi kaos gratis. Oke. Mungkin kita istirahat dulu ya sebentar teman-teman. Mungkin nih kita sambil istirahat, aku ada sedikit game nih buat teman-teman. Boleh dong Teteh operator di-share. Oke, kali ini kita ice breaking bakal main tebak gambar nih. Jadi teman-teman boleh banget nih tebak gambar, nebak langsung on mic atau bolehlah pakai kolom chat juga. Bisa dimulai Teh, tebak-tebakannya Teh. Waduh, sebentar ada kesalahan teknis.
Oke, langsung kita mulai ulang lagi kali ya ice breakingnya. Kita di sini ada tebak gambar. Yang pertama, ayo teman-teman ada yang tahu nggak nih ini gambar apa nih? Langsung sini ada yang jawab. VS Code, VS Code, VS Code, VS Code, VS Code, VS Code. Waduh, pada jawab VS Code semua nih. Bener apa salah nih? Bener apa salah? Dan jawabannya salah, Visual Studio Code bukan VS Code. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aduh, ini ada gambar apa nih? Ayo tebak, teman-teman bisa langsung tebak di kolom chat atau di langsung on mic juga nggak apa-apa. Buaya, gorila, kacang, Helmi, kupu-kupu, buaya, kacang, TWS, hiu, raka, bebek, teman saya, website, headset. Oke, mungkin kita cari tahu jawabannya apa. Boleh langsung teh jawabannya apa teh? Jawabannya yang jawab gorila tadi siapa? Betul sekali teman-teman yang jawab gorila Neo 100 buat Neo. Kamu mantap Neo. Langsung ke soal selanjutnya. Lucu banget Kak. Makasih lah. Aku kira ya. Ayo buat teman-teman ada yang tahu ini logo apa? Logo gambar apa? Traveloka YouTube aku tahu banget sampai keluar. Oke, mungkin langsung aja jawabannya kita cek Twitter. Tadi siapa yang jawab Twitter? Nggak ada yang jawab Twitter. Ada yang nih Priyanka. Gacor kamu Priyanka, jawabnya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Let's go. Ada yang bisa nebak, yang bisa nebak nanti ada hadiah dari Kang Rizky. Ntar minta aja ke Kang Rizky. Ular sanca, gajah. Masa gajah ini Nabila Indriani ngarang nih. Unta, TWS, gajah, jerapah. Rehan Ramadhani ngarang kamu maksudnya ini jerapah. Buaya, TWS, apalah TWS, TWS. Kudanil, jerapah, Neo, buaya darat. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. Salah, jawabannya adalah kambing. Langsung lanjut ke soal berikutnya. Waduh, apaan ini? Teman-teman ada yang bisa jawab nggak ini apaan nih? Cuman seperti tanduk satu biji. Oh my God, Messi. Wah, ini pisang. JavaScript. iPhone, air dingin. Baswara Kang, Baswara. Ayo coba kita cek jawabannya apa. Java. Masih ada lagi nggak nih teh soalnya teh? Buat ice breakingnya masih ada lagi nggak teh? Oke, mungkin udah cukup kali ya ice breakingnya. Kita lanjut lagi dengerin materi dari Kang Rizky. Keren banget nih buat teman-temannya yang tadi jawab benar nih. Ini ada Kang Helmi, pantun dong. Oke, pantun. Jalan-jalan beli leci. Ayo kita lanjut materi. Let's go. Kita kembalikan ke Kang Rizky.
Oke. Keren banget, Bang. Keren. Nanti saya balas pantun di akhir pokoknya buat Kang Helmi. Oke, di sini gimana teman-teman yang masih eh masih ketawa ya sama patannya kami, mungkin boleh minum dulu sebentar, saya tungguin. Kalau misalkan ambil minum silakan ambil minum, yang mau ambil cemilan silakan ambil cemilan ya, buat kita bersama bisa enak aja belajarnya. Oke, sambil kita nunggu nih yang ambil minum ambil cemilan, mungkin kita balik lagi ke operator, bisa tolong di share lagi ininya, apa ya bisa dibilang. Oke. Kayaknya muka saya nggak ada hilang ya. Saya cari device satunya lagi. Tiba-tiba kepental. Oke, sambil nunggu ya kita langsung mulai aja. Dari sekarang ini untuk setup code-nya. Kan udah ada ya Visual Studio Code, ada Node.js, dan juga ada GitHub yang bakal kita pakai buat uh, ngoding project nanti. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk nih. Apa aja sih yang kita pakai, bahasanya pakai bahasa apa ya? Kayak gitu. Itu kita bakal bisa di next dari kakak operator, kita bisa lihat dulu nih, kita review bakal pakai apa aja. Nah, untuk fundamentalnya teman-teman, setidaknya kita belajar dulu pertama fundamental dasar pemrograman dari website sendiri. Ada yang namanya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa bedanya ketiga logo tersebut? Apa sih yang bedanya HTML, CSS, sama JavaScript? Ada bisa jawab nggak? Ayo, sebelum kita ini tanya-tanya lagi. Apa perbedaan ketiga fungsi dari logo tersebut? Oke, Trinanda. Oke, nggak apa-apa, Trinanda lagi. Jawab, silakan. Oke, jadi untuk perbedaannya itu kalau diibaratkannya ya gitu. Kalau untuk JavaScript itu otaknya. Kalau CSS itu tampilan luar kita, sedangkan untuk HTML-nya itu kerangka tubuh kita. Oke, bagus banget buat perumpamannya dari Trinanda itu yang mau saya bilang juga. Intinya gitu, teman-teman. Buat ketiga logo ini berkesinambungan, yaitu dari HTML ini yang bisa bikin kerangkanya, misalkan ada tulang-tulang kita, ada organ mata, dan segala macamnya. Itu yang dinamakan HTML, kerangka dasarnya, strukturnya. Selanjutnya ada CSS, itu Cascading Style Sheet, teman-teman. Kalau yang teman-teman belum tahu ya, itu merupakan tampilan yang bakal mempercantik dari website kita gitu, teman-teman. Yang bakal memperindah website kita. Itu misalkan ada kulitnya, ada matanya, misalkan di sini kan tadi Kang Helmi ganteng banget. Nah, itu CSS-nya yang bekerja kayak gitu. Gitu, teman-teman. Tapi kan percuma ya, kita udah kakaknya bodinya bagus, juga udah ganteng, tapi kinerja kita melambat, otak kita kurang jalan, pemikiran kita juga kurang. Nah, itu kita memerlukan namanya JavaScript, yaitu otak dan juga syaraf yang bisa menjalankan tubuh kita kayak gitu, teman-teman. Jadi ketiga login sangat berkesinambungan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Ada yang tahu nggak singkatan dari HTML itu apa? Coba kita ketik aja, ketik-ketik. Soalnya kalau diomongin takut lama. Ada yang tahu nggak apa itu HTML dan kepanjangan CSS? CSS udah saya sebut tadi. Ada bisa sebutin ulang nggak, teman-teman? Hypertext Markup Language. Oke, itu kita benerin gramarnya aja. Bagus, nggak apa-apa. Tapi itu jawabannya. Oke, Hypertext Markup Language. Oke, betul, Raka. Nah, jadi HTML ini merupakan Hypertext Markup Language. Jadi teks-teks yang kita ketik nanti di markup terlebih dahulu. Kita di apa ya bisa dibilangnya? Kita inisiasi dulu, kita kasih tanda ini tuh apa. Misalkan kita ketik body. Kita ketik aja BODY, body. Terus kita masukin di format HTML, itu bakal jadi body dari sebuah website kayak gitu. Apa ya bisa bilang kerangka awalnya. Terus di dalamnya misalkan bakal ada tulang belulangnya. Tulang belulang itu kalau di HTML namanya div, teman-teman.
ada divisionnya, misalkan div 1, div 2, div 3 itu bakal ada tingkatannya buat kita membungkus uh, program-program kita kayak gitu. Terus juga ada siapa itu Raditya Firmansyah, Cascading Style Sheet, tuh Cascading Style Sheet ini dari CSS yang saya jelaskan tadi, dan juga ada JS dan JavaScript. Nah, kalian tahu nggak yang namanya bahasa pemrograman di antara tiga ini yang mana? Ada yang tahu? JavaScript, Kang. Siapa itu? Kang Dandi Permana dari kelompok berapa Kang Dandi? Masih KMM atau gimana? Jadi betul teman-teman, buat bahasa pemrograman ini yang ada di layar adalah JavaScript. Sisanya table CSS itu bukan bahasa pemrograman. Sekali lagi tolong dicatat, HTML ini bukan bahasa pemrograman teman-teman. Kayak gitu. Itu sih paling. Jadi ketika kita nih ditanya misalkan, kalian kan belajar front-end development ya di Sarjana Fisika. HTML itu bahasa pemrograman bukan sih? Jawab bukan gitu. Bahasa pemrograman ada JavaScript, ada PHP, ada Dart. Nah, kalau misalkan HTML CSS itu merupakan tadi markup language dan juga style sheet kayak gitu. Itu hanya apa ya, bisa bilang pemanis dari sebuah website, dan harus ada ya gitu. Gitu sih. Itu yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajarin aja nih sebelum nanti di minggu depan kita beneran mulai ngoding. Kita pelajarin, teman-teman pelajarin masing-masing dulu aja tentang HTML ini kayak gimana, CSS ini kayak gimana, dan JS juga seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa di next operator. Oke, di sini ada library teman-teman. Tadi saya bilang library itu beda dengan framework. Tadi framework kita pakai Node.js, tapi library juga. Sebenarnya Node.js juga termasuk library ya. Bisa framework juga. Dan di sini library ada namanya React.js dan juga Tailwind CSS. Nah, dari namanya udah tahu kan? Ini library apa aja? Tuh, jadi buat React.js ini merupakan library dari bahasa pemrograman JavaScript. Jadi JavaScript dengan React.js ini bisa kita gunakan ketika kita ini membutuhkan suatu program website yang bisa kita gunakan pulang-pulang. Misalkan kita bikin e-commerce, contohnya Shopee deh. Misalkan Helmi mau cari apa ya? Mau cari sepatu di Shopee. Itu kan misalkan ketika Helmi ngetik sepatu futsal, itu langsung muncul nih ada banyak banget sepatu futsal. Banyak banget kotak-kotaknya. Nah, itu nggak mungkin kan si developer ini ngoding satu kotak pakai HTML, terus ya satu kotak namanya misalkan Nike, satu kotak lagi namanya Adidas. Itu kan capek banget ya. Nah, jadi kita gunain React.js karena React.js ini library JS yang bisa kita gunakan berulang kali komponennya. Ini merupakan satu library yang mengutamakan komponen yang bisa kita gunakan berulang-ulang atau reusable gitu teman-teman. Nah, jadi misalkan kita bikin satu kotak aja, satu kotak, terus judulnya misalkan judul ini kita pakai nih misalkan uh, tulisnya title, terus juga nanti ada misalkan bodinya apa, harganya berapa. Itu nanti bakal kita langsung pakai aja, kita panggil, nanti datanya bakal mungkin ya, kalau misalnya kita berbicara tentang e-commerce, mungkin udah ada datanya, jadi tinggal panggil aja datanya dari database ini tuh apa, ini butuh apa. Jadi tinggal dipanggil aja, langsung dipakai berulang kali, nggak perlu ngoding dari awal ya. Mungkin cukup sekitar berapa ya? Nggak nyampe 100 line. Kalau misalkan mau teman-teman bikin e-commerce dengan menggunakan React.js kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Tailwind CSS. Di sini Tailwind ini merupakan library CSS untuk bisa kita gunakan memperindah tampilan website kita. Mungkin teman-teman taunya yang paling familiar adalah Bootstrap. Ya. Nah, Bootstrap ini karena gampang pakainya. Terus juga bisa tinggal comot aja, misalkan kita butuh button, kita ketik aja button di Bootstrap, terus kita kopas, kita dapat tombol. Tapi di sini enggak. Kalau di Tailwind ini kita sama-sama kita ngoding dari awal dari CSS-nya, tapi di sini bedanya Tailwind ini untuk masalah desain performa itu lebih bagus dari Bootstrap, dan juga lebih apa ya sih bilang, lebih fleksibel, mau ganti warna mau apapun itu gampang. Nah, kalau di Bootstrap, kalau ada yang tahu ya,
Cuma ada primary, ada secondary, ada yang namanya ini danger, ada yang namanya ini alert. Cuma segitu doang, sebatas udah ditentuin warnanya apa aja. Tapi kalau misalnya detail ini kita bisa mau bikin apa aja kayak gitu. Nggak perlu sampai harus bikin utilities lagi di CSS barunya atau kayak gimana. Kita tinggal otak-atiknya di satu line, satu garis ini langsung bisa kita bikin satu button kayak gitu teman-teman. Mungkin nanti bakal ada live di minggu depan. Sekarang nanti di akhir ya, sebelum tanya jawab, saya pengen ada sih satu orang siapa aja yang memang belum install semuanya dari awal, jadi udah dari polosan biar nanti kita sama-sama lihat nih dari awal kayak gitu. Mungkin gitu sih ya buat penjelasan dari library juga. Ada yang mau tanya nggak tentang library ini kayak gimana? Ada nggak? Gimana teman-teman? Sok kita buka sesi tanya jawab lagi aja kalau mau nanya langsung aja. Soalnya lumayan nih library sedikit ribet juga kalau sekarang emang teman-teman belum terlalu ataupun baru tahu tentang ngoding website. Jadi kita perlu ya library secara besar itu seperti apa bang? Jadi nanti saya bilang library itu lebih ke kan library itu kalau bahasa Indonesia perpustakaan ya. Itu kumpulan kode, kumpulan modul yang ada untuk JavaScript misalkan kalau dari React ya. Kumpulan modul yang bisa kita pakai ya teman-teman, misalkan kita mau bikin modul buat ngambil data, kita bisa tinggal ambil aja misalkan ada library di React itu namanya get initial data, kita tinggal ambil, tinggal importnya bisa misalkan bilang import modul tertentu dari React.js, itu bisa langsung kita ambil, bisa kita pakai gitu, nggak perlu kayak ngodin dari awal, nggak perlu kita bikin database-nya, nggak perlu kita ini nyesuaiin sama apa yang kita butuhkan, enggak, ya udah kita tinggal tinggal panggil panggil aja intinya kalau library itu kayak gitu Rinaldi. Ada lagi teman-teman yang mau yang masih bingung tentang React.js ataupun Tailwind, kak kenapa pakai React, kak kenapa pakai Tailwind gitu, ada yang mau nanya juga kayak gitu. Manggilnya pakai cara apa aja Kang? Nah untuk manggilnya sendiri itu banyak, intinya kita ada yang namanya export import teman-teman. Kalau untuk di React.js itu ada yang namanya export import, tapi ya, teman-teman tahu ya, ekspor itu keluar, impor itu ke dalam. Misalkan teman-teman bikin file namanya fungsi apa ya? Fungsi harga misalkan. Ada file yang di dalam ini ada fungsi harga. Misalkan Bang Helmi ini jualan susu, misalkan susu kotak dijual. Nah, Bang Helmi jualan susu dikasih harga misalkan strawberry harganya 7.000, vanilla harganya 8.000, udah dibikin. Nah, Bang Helmi harus bisa ada tulisan di bawah misalkan ekspor susu kotak. Nah, itu jadi harga-harga yang udah dibikin dipublish, bisa dipublish biar nanti file yang lain misalkan file yang namanya ini etalase penjualan. Jadi nanti dari si penjualan ini bisa ngambil data dari harga-harga yang udah ada tadi. Tinggal ketik aja import susu kotak. Jadi langsung ambil, langsung bisa dilempar-lempar, bisa ditarik-tarik buat si modulnya ini, datanya ini bisa kita pakai gitu. Jadi nggak perlu kita ngoding ulang-ulang, tinggal panggil-panggil aja lewat export import kayak gitu. Gimana perumpamannya teman-teman? Ada lagi yang nanya kenapa pakai Tailwind Kang? Kata Helmi. Karena yang saya bilang kita ini untuk proyek akhir, karena Bootstrap ini menurut saya memiliki keterbatasan ya buat desain dan segala macamnya, dan mungkin saya juga pengen teman-teman nih bisa tahu selain Bootstrap ini ada loh, ada library lain buat CSS yang bisa bikin kita juga tambah ngerti lah tentang desain. Jadi nggak perlu kita pakai Bootstrap mulu, soalnya Bootstrap ini sudah tersedia, tinggal enak kita tinggal pakai pasang. Dan perbedaannya cuma satu, kalau misalkan di project real nanti ya teman-teman, kalau misalkan emang punya project kan, kalau emang butuh cepat silakan pakai Bootstrap. Tapi kalau misalkan mau yang bagus, mau yang lebih fleksibel, silakan pakai Tailwind. Intinya gitu. Lebih apa ya? Karena kita ini belajarnya bareng-bareng ya, lebih fleksibel aja karena gak ada tuntutan waktu juga kan dari kita. Gitu. Jadi ya udah silakan kita pakai yang namanya Tailwind.
Dan lagi dari Neo, kenapa pakai React.js Kang? Karena kalau misalnya kita pakai PHP, itu kita butuh yang namanya server. Kita butuh yang namanya ini mungkin ada yang tahu exam, butuh database. Itu bakal ribet teman-teman. Belum lagi kadang ada aja yang servernya ini bermasalah, tergantung dari device masing-masing. Jadi udah kita ngoding front end aja, kita pakai apa ya? Pakai React.js. Sorry bentar sambil minum ya sedikit. Ya, tenggorokannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk di React.js ini, kenapa kita pakai React.js? Karena lebih enak aja kita makainya. Karena bakal ada beberapa juga file ataupun fungsi yang bakal kita pakai berulang-ulang di project akhir nanti. Soalnya ini yang memang paling simpel, kombinasi ada React.js dan juga Tailwind CSS untuk kita bisa membuat suatu project website front end, teman-teman. Karena paling simpel ini menggunakan dua dari ini, kayak gitu. Kata Reza, apakah untuk React.js dan Tailwind.js ini adalah sebuah aplikasi atau gimana, Kang? Mungkin Reza bisa baca tulisan kuning ya. Ini merupakan library, Reza. Jadi udah ada nanti di PPT-nya, nanti di-share. Kalau misalnya teman-teman klik itu langsung tertuju ke websitenya. Jadi kalian bisa install dulu tentang React.js, tentang Tailwind CSS, itu bakal ada nanti. Jadi nanti ketika misalnya kita ngoding, kita bisa langsung install semuanya. Kayak gitu. Nggak perlu ada aplikasi atau gimana. Renaldi, semacam shortcut ya, Kang. Shortcut untuk apa, Renaldi? Coba bisa diulang nggak? Saya belum nangkep nih, semacam shortcut itu maksudnya apa? Ada Renaldi nggak? Langsung on mic aja nggak apa-apa kalau semua ini. Mungkin tadi komennya pas saya lagi ngomong ya, jadi nggak terlalu ke notice juga. Oke, terlanjut aja lah ya. Kenapa kita pakai kedua ini? Yang tadi saya bilang paling enak kalau kita belajar tentang front end development dan juga nggak cuma belajar HTML, CSS doang. Kita gunain yang namanya ini JavaScript biar lebih gampang, teman-teman. Nah, mungkin nanti bakal ada juga nih beberapa yang bakal kita jelasin juga apa aja sih yang kita pakai, apa aja yang kita perluin, dan juga bagaimana kita setupnya. Gitu sih paling buat apa ya, perkenalan dari si website ini. Nah, mungkin bisa di next buat kita tahu nih mau ngapain selanjutnya dari kita belajar React sama Tailwind CSS. Nah, kita ini bakal jalanin mini project. Mini projectnya apa? Mini projectnya ini ada yang namanya personal portfolio website, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya portofolio ini, teman-teman bisa tahu nih, bisa isi juga di dalamnya apa aja skill teman-teman, apa aja pengalaman teman-teman. Ya kayak CV lah ya. CV tapi dalam bentuk website dan juga lebih interaktif, lebih bagus. Gitu sih. Mungkin bisa diklik ya buat operator itu example-nya. Boleh pakai yang udah jadi aja nggak, Kang? Kata Bos dan Kang Gayo. Nggak boleh, kita bikin dari awal. Kita sama-sama bikin ya. Bisa klik aja. Bisa di back. Itu siapa? Operator. Example-nya diklik yang warna biru. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, mungkin saya kasih di komen aja ya buat ininya. Buat contoh, apa namanya? Contoh personal portfolio. Nah, itu udah ada ya. Jadi malu kan. Intinya gitu, kita bikin website yang isinya ini ngejelasin diri kita, dari tujuan kita, terus juga bisa jelasin proyek-proyek kita udah ngerjain apa aja, pengalaman kita, dan juga lainnya. Itu bisa diklik aja, itu ada projectnya, ada CV-nya juga, ada tentang kitanya, ada sosial media segala macam. Itu bakal kita bikin kayak gitu, teman-teman. Nah, itu ada project-project mungkin ini sekitar berapa ya? Semester 4 itu, jadi baru beberapa doang yang bisa saya masukin di situ. Belum banyak banget yang bisa saya masukin juga. Karena kan kita sama-sama belajar ya. Jadi ya ini bisa jadi eh, apa ya?
memperindah juga nanti pengalaman saya pernah jadi mentor dalam study club ini gitu. Jadi sama-sama kita belajar. Misalnya nanti nggak tahu ya, mungkin tahun depan teman-teman di sini bisa jadi mentor juga kayak saya kayak gitu. Kayak gitu sih, mungkin bisa di back aja ke PPT-nya. Saya malu. Oke. Intinya gitu teman-teman, buat proyeknya kita bikin project portofolio buat diri teman-teman masing-masing. Misalkan teman-teman mau bikin nih, halo saya Reza, saya mahasiswa sistem informasi kelas 1B angkatan 2024. Contohnya kayak gitu. Gitu sih. Buat di next aja sih ada beberapa referensi juga ya. Terakhir sini. Bisa. Nah, di sini ada referensi belajar teman-teman. Jadi kalau misalkan dari pembelajaran saya sekarang, teman-teman masih belum paham nih, kalian bisa baca-baca dulu aja. Ada pembelajarannya, ada dari Webflow School dan juga Code Academy yang gratis teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu ada di coding, itu kan ada yang saya bayar ya. Cuman ini website informasi-informasi, pusat informasi dari disediakan oleh developer tentang banyak banget sih, apalagi Webflow School ya. Untuk Webflow School ini banyak banget, mulai dari PHP, CSS, JavaScript, React.js, terus juga ada semuanya semuanya sih kayaknya bakal ada di Webflow School ini. Jadi buat teman-teman bisa dibuka aja, nanti diklik buat baca-baca dulu deh Webflow School itu apa, terus juga bagaimana cara kita belajarnya gitu sih. Cuman ya minusnya satu, bahasa Inggris aja. Karena di sini kita sebagai programmer ataupun sebagai uh, orang di IT ya, memang wajib banget bisa bahasa Inggris, karena setidaknya bisa baca lu deh, bisa ngerti. Karena ya mau gimana pun kita ngoding pakai bahasa Inggris teman-teman. Kita juga informasi, terus juga kayak misalkan forum tanya-tanya segala macam tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Walaupun ya ada yang namanya ini bahasa programan Java, ada programan JavaScript, tapi kan kita ngoding pakai bahasa Inggris ya teman-teman, nggak mungkin ngoding pakai aksara Jawa. Jadi ya ya udah, kita emang harus aja bisa paham tentang bahasa Inggris kayak gitu. Ada juga kode akademi buat teman-teman ini bisa apa ya, bisa eh, belajar best practice langsung, ada soal-soal ataupun lainnya, ada mentor juga. Cuman di Kode Akademi ini ada yang gratis, ada yang berbayar kayak gitu. Intinya ini eh, platform-platform yang saya rekomendasikan ke teman-teman semua untuk bisa eh, apa ya, bisa referensi mandiri lah, kita bisa refleksi mandiri tentang hal apa aja yang kita butuhin pelajarin nanti. Nah, mungkin gitu sih kalau misalkan kita belajar di front end developer ya. Karena buat sekarang di minggu pertama ini kita belum ngoding dulu teman-teman. Kita tahu dulu harus ngapain, dan juga instalasi segala macam bakal kita share juga nanti ketika di sana di pertemuan berikutnya kita baru bisa ngoding gitu sih kalau dari saya. eh Satu deh buat terakhir ya, sebelum saya kembali ke Helmi, ada yang mau nggak coba install sekarang, yang emang belum, yang baru ada Visual Studio Code belum install itu Node.js, belum ada yang install React.js ataupun lainnya, Node.js deh minimal, sama GitHub. Ada nggak yang mau jadi sukarelawan buat share screen gitu? Saya belum React sama Tailwind. Oke, mungkin yang lain ya, jangan Kang Fauzan ya. Kayaknya Kang Fauzan ini udah pernah juga dan juga udah tahu harus ngapain. Yang benar-benar awam, yang baru, yang dari SMA nih, SMA baru masuk ke Unsika belajar ngoding gitu. Ada nggak yang pengen cobain gitu? Nanti langsung saya kasih arahan juga sama teman-teman yang lain gitu. Saya gagal kemarin Kang. Kenapa gagal tuh Tinanda? Udah nyobain duluan berarti sebelum saya, sebelum di spill materinya. Yang lain selain Trinanda sama Fauzan, kayaknya mereka dari SMK nih. Udah kelihatan sih kayaknya. Ada nggak? Coba Reza tadi, mana Reza? Reza bisa share screen. Reza 1B katanya, kata Trinanda. Ada Reza nggak di sini?
Coba aja siapapun, kalau nggak Reza siapapun yang emang mau share screen. Nah, saya kan oke Reza boleh. Kalau mau share screen, operator kasih aja share screennya ke Reza, buat Reza nih kita kita tahu nih gimana buat installnya gitu. Let's go Reza. Bentar, Kang. Oke. Berarti kalau installnya pakai apa ya, Kang ya? Chrome atau gimana, Kang? Coba share screen dulu aja, share screen dulu, share screen dulu. Oke, oke. Oke, coba Reza udah ada Visual Studio Code belum? Udah. Oke, coba Reza cari yang namanya Node.js di Chrome. Ketahuan tuh laptopnya ROG tuh. Nah, itu diklik dulu aja, Node.js. Teman-teman nanti bisa diikutin aja ya kalau misalkan di rumah atau sekarang. Nah, download Node.js. Download dulu aja. Ini. Ini ada tulisan download di bawah. Oh, Jadi ini. itu aja nggak apa ya. Ya. Tunggu aja. Sama Reza coba buka yang namanya Visual Studio Code-nya. Buka dulu aja sekarang nggak apa-apa sambil nunggu. Nih. Udah. Oh, itu Reza kayaknya share screen ini ya. Apa si Chrome-nya doang, nggak semua layar ya. Oh, tunggu, tunggu. Caranya gimana tuh, Kang? Kembali dulu aja ke Zoom-nya. End dulu share Oh, screen. Terus ganti jadi share screen layar. oh gitu. Ada tuh yang screen, tulisnya screen doang. Udah. Udah, Kang. Oke. Dibuka, digedein aja Visual Studio Code-nya. Nah, Reza coba ketik, klik CTRL plus backtick atasnya tab. Bisa nggak? Yang mana tuh, Kang? Gimana ya? Coba. Ini klik terminal dan terminal terminal. Terminal yang mana, Kang? Di atas, Oh, di atas, ini. di atas. Nah, iya. Ini. Nah, Nah, Reza on cam tuh bagus tuh. Nah itu klik yang new terminal. new. Ya, Udah. coba Reza ketik npm. NPM. Iya, bukan npm 2410 ya, bukan. Nah, npm Oh, oh oke. spasi create creat strip Oh, oke. strip enggak strip ini apa Oh, garis oh. itu loh. Ada nggak? Udah. Ini bukan. Oh, oh ini. Itu Nah, underscore. Nah, ada tuh npm strip create react app app. Coba react React. strip lagi Tadi. app spasi portofolio.
Oke, enter. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, harus download dulu berarti. Oh, Oke, mungkin gini deh, biar gak ribet juga ya. Balik lagi aja ke si websitenya. Nah, nanti mungkin di minggu depan ya, di pas live session aja, saya bakal langsung sekalian instalasi. Karena kalau sekarang waktunya nggak cukup. Jadi nanti intinya teman-teman download dulu buat Node.js-nya, download dulu buat tadi Visual Studio Code-nya, React-nya juga semuanya diinstal-install dulu aja. Nanti ketika udah selesai semua, baru kita langsung live ngoding bareng gitu. Ini sekarang makasih buat Reza udah jadi sukarelawan. Seenggaknya kita tahu kalau misalkan sebelum kita install Node.js sama NPM ini uh, gak akan jalan suatu aplikasi, ya kayak gitu. Gitu sih. Mungkin sekarang ya karena saya juga udah ngasih beberapa referensi pembelajaran dan juga apa namanya si materi dari referensi apa ya itu portofolio saya itu bisa kalian baca-baca dulu aja di apa namanya di Visual Studio Code kalian gitu deh. Mungkin sekarang karena udah banyak juga ya tadi pembahasan dari eh, pengenalan awal, terus referensi belajar, portofolio, terus juga eh, fundamental yang dikerjakan. Paling sekarang kita udah dulu ya buat sesi eh, apa ya, pemaparan dari penjelasan pengenalan singkat tentang front-end development. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya silakan atau lainnya. Mungkin saya kembali dulu ya ke Bang Helmi. Makasih Bang Helmi katanya mau pantun lagi habis ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih Kang Rizky. Ini ayo buat teman-teman yang masih ada pertanyaan yang mengganjal atau pertanyaan yang belum ditanyain, boleh banget nih langsung ditanyain sekarang nih, mumpung lagi sesi tanya jawabnya. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Fauzan, Farhan Gayo mau nanya katanya. Kenapa Fauza Bahkan Gayo? Oh, ini ada Muhammad Farhan on mic. Mau nanya apa nih Muhammad Farhan? Lagi ngerjain stat pro. Kayaknya lagi banyak tugas ya teman-teman. Banyak tugas-tugas semester 1 nih. Yang baru-baru. Harusnya juga backend juga enggak. Enggak, saya emang enggak jago. Ini juga frontend enggak jago, teman-teman. Saya cuman jago nge-sharing ilmu aja intinya gitu. Soal ngoding mas saya nggak terlalu jago, masih banyak yang jago. Saya cuma pengen nge-share ilmu aja intinya. Itu aja. Nggak perlu jago kalau misalkan kalian mau jadi pemateri atau mau jadi mentor kayak gini. Nggak perlu. Intinya kalian mau itu aja. Wes. Ini Kang Rizky suka merendah nih, merendah ke inti bumi ini. Ayo nih buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau yang ada pertanyaan apalah gitu, kita tunggu sampai 9.12. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung on mic atau langsung klik ketik pertanyaannya di kolom chat. Kita tunggu sampai 9:12. Kang, 1 sampai 10, seberapa susah belajar front end?
Nol kata Kang Fauzan. Wis, Kang Fauzan kayak sepuh nih. Ayo, apakah ada pertanyaan lagi? Kita tunggu sampai 9:12. Ayo teman-teman nih, ada kesempatan Q&A, boleh banget nih buat teman-teman yang masih bingung atau penasaran. Langsung aja let's go, tanya. Tutor Kalau download. di minggu depan ya, di minggu depan kita langsung download semuanya. Dia sekarang kalian belajar dulu aja, itu udah ada dari linknya juga. Jadi sekarang bisa teman-teman coba-coba dulu. Bakal nanti share juga ada dari itu segala macam. Jadi kalau misalnya minggu depan udah kalian baca-baca, udah coba-coba, dan kalau ada yang belum bisa, baru kita coba bareng-bareng gitu. Apakah kalian butuh laptop spek tinggi kak? Nggak perlu. Yang penting punya niat yang tinggi, intinya gitu. Laptop saya juga nggak tinggi-tinggi banget, masih core rendah. Terus juga apa namanya RAM-nya juga masih sedikit. Nggak apa-apa, yang penting punya niat. Intinya gitu. Nggak apa-apa spek buat laptop rendah kalau buat front end. Yang penting gajinya tinggi. Gitu. Kenapa Kang Dandi? Kayaknya gitu. Mau nanya Kang, Ya, silakan Kang Dandi. mau nanya, kenapa sih Kang Rizky ini tertarik gitu sama bidang front end? Boleh diceritain nggak Kang? Oke. Makasih pertanyaannya Kang Dandi. Kenapa saya tertarik di bidang front end? Itu karena saya kuliah di SI dan intinya kejebur dulu teman-teman. Jadi secara tidak sengaja dapat proyekan seperti itu dan saya juga nggak nolak. Jadi saya cobain dan setelah dicoba ternyata ketagihan. Intinya gitu teman-teman. Saya yang awalnya emang karena dapat suatu proyekan aja tapi nggak tahu apa-apa dan sosok ngambil, jadi harus benar-benar belajar dulu, benar-benar belajar dari awal, ngulik-ngulik semuanya. Dan setelah proyeknya selesai, bagus, dapat nilai bagus, dan juga dapat apresiasi lainnya. Wah, ternyata seru juga nih, pusing-pusing, tapi dapat ilmunya, dan itu bisa nambah, apa ya, bisa bilang, nambah pengalaman, nambah pengetahuan, dan juga nambah uang jajan. Gitu sih. Yang bikin saya tertarik adalah ketika kita ngoding pusing-pusing, tapi kalau misalkan kita selesai ngerjainnya, pasti ada rasa rasa apa ya, rasa puas, rasa senang tersendiri. Intinya gitu sih Bang Dandi. Gitu sih. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Lawana Citra, katanya first project Kang Rizky dulu apa Kang? Nah ini nyambung ya dari jawaban tadi. Jadi first project dulu saya ketika saya pernah magang ya di eh, sebagai IT support itu. Projectnya adalah saya membuat suatu, karena mungkin ya waktu itu nganggap oh Rizky ini mahasiswa sistem informasi jadi bisa bikin website sistem informasi. Jadi udah saya ACC, saya bikin project yang namanya Human Resource Information System teman-teman. Kalau teman-teman tahu HRD kan ya tau lah HRD perusahaan. Itu pasti punya data perusahaan, punya data karyawan. Nah, itu dibikin websitenya misalkan data absensi, terus juga ada lagi data pembayaran gaji, ada data cuti segala macam. Data data nama, data diri, data perusahaan semuanya itu kita bikin websitenya, kita visualisasikan dengan baik dan juga itu jadi suatu pembelajaran banget lah buat saya ketika saya pertama kali first experience saya uh, develop suatu website secara real ya, tanpa apa ya, tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu di kampus ataupun lainnya. Jadi itu benar-benar oke, saya coba begini dan itu tadi ketika saya dapat hasil yang baik, alhamdulillah jadi senang juga. Oh ternyata susahnya sekarang, kemarin ketika saya susah cobain belajarnya susah segalanya, dapat apresiasi yang baik juga. Dan ketika sekarang saya coba lagi
dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan juga pemahaman saya sudah lebih diluaskan juga. Jadi lebih makin kesini makin gampang sebenarnya buat project saya. Kenapa project awal saya ini bisa mendorong juga? Karena mungkin ya teman-teman pasti tahu lah ya, langkah awal seorang ini bakal menentukan bagaimana langkah ke depannya gitu. Jadi ketika kita udah suka sama sesuatu dari awal, pasti kita bakal lanjutin terus kan sampai ke depannya gitu sih. Gitu ya. Itu ya, kita harus sukai dulu nih awalnya seperti apa. Pasti ke depannya bakal lebih enak juga kita ngejalaninnya, kita bakal lebih luasa dan kita juga bisa lebih tulus ngejalaninnya. Mungkin kayak gitu sih teman-teman. Buat siapa tadi? Launa yang udah nanya ya. Ada lagi dari Raihan. Kenapa nggak back end, Kang? Karena di sini saya ditawarinnya oleh panitia jadi pemateri front end. Kalau ditawarin pemateri back end juga, ayo saya mah nggak apa-apa. Cuman karena ditawarinnya itu pemateri dari front end, ya udah front end. Cuman kalau mau back end nggak apa-apa, ayo. Cuman jangan front end dulu aja, pelajarin dulu front end teman-teman, baru ke back end. Ya gitu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Proyek kemarin tim atau sendiri doang, Kang? Proyeknya kemarin itu bisa dibilang apa ya? Duo, berdua. Cuman karena berdua sama mentor saya, tapi ternyata mentor saya ini kan karena mentor ya, hanya sekedar menjelaskan beberapa dan saya yang mengerjakan semuanya, dan ketika ada kesalahan dibantu oleh mentor saya. Intinya gitu. Duo sih lebih tepatnya, intinya gitu deh. Berarti base 3 ada back end ya. Itu kita kembali ke panitia ya teman-teman, siapa Rehan, apakah ada base 3 atau enggak gitu sih. Gimana panitia? Apakah bersedia bikin base 3? Itu sih gimana nanti ya? Atau mungkin tahun depan ada base 3 gitu. Oke, Maaf Kang. mungkin kita cukupkan Oke, aja kali ya Kang dicukupkan buat ya Kang sesi Helmi ya. tanya Oke. jawabnya ya. Kayaknya seru banget nih, banyak yang nanya nih. Mungkin buat yang tadi pertanyaannya belum kejawab bisa langsung hubungin sosmed ya Kang Rizky aja. Oke, nah nih tak nggak kerasa nih kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Akang Teteh dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Study Club malam ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Teman-teman boleh nih on kameranya dulu nih buat sesi dokumentasi. Boleh dong, ayo di on kameranya. Ayo, ayo on. Ahmad Fahmi Hidayat belum on. Anissa Arke Valeriana belum on. Aryo 1B belum on. Priyanka belum on. Anissa Anastia. Let's go. Waduh, kelihatan nih cantik-cantik plus ganteng-gantengnya nih. Apalagi yang namanya Helmi Sultan. Langsung, ayo on cam teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya sesi dokumentasi saya serahkan kepada panitia. Oke, kita langsung masuk ke sesi dokumentasi ya. Buat yang belum on cam, boleh langsung on cam dulu. Buat slide pertama, 1, 2, 3. Kita ke slide kedua ya. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, boleh 1, 2, 3. Oke, udah ya. Saya kembalikan ke Kang Helmi. Makasih. Oke, terima kasih Teh Panitia. Oke,
Demikianlah pembelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh teman-teman semua yang hadir di sini. Dan juga semangat terus nih buat teman-teman buat mengikuti study club. Semoga bisa memberikan prestasi yang hebat dan membanggakan. Nih, saya Helmi Sultan Muhammad selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Kang Helmi. Minggu depan ngoding Kang kita. Helmi jangan lupa pantun. Yang bilang Kang Kang Helmi Helmi minta ganteng nomor katanya WhatsApp-nya hilang. dong. Teman-teman jangan lupa apa? Makan. Kang Helmi minta IG-nya dong Kang Helmi, boleh nggak sih? Kang, jahit Kang. Terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya. Ya, seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Iya, oh, melihatku apa adanya, seakan ku sempurna, tanpa buah kata tercuri hatiku. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda Kang Helmi emot dong. selamanya.